وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gak punya duit segera diberikan rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengan. Tapi nanti kita ngaji, ibu bapak, siapapun yang sudah hadir di majlis ini, dia nggak boleh lagi dibuat susah urusan dunia. Nanti kita akan lagi di majlis ini, saya ingin sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah tidak boleh diperkenankan meneteskan air mata buat urusan dunia, karena kita sudah dijamin oleh Allah dan Rasul. Nanti kita lagi betapa kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Mufid selaku Ketua DKN, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nur Ali S.Sos, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Mukmin, Akifillah Al-Ustaz Syahrul Alam, yang terhormat Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Tuti Alawiyah MA. Yang mana orang ini ada? Oh subhanallah, saya terus sadar. Saya kalau dengar nama Tuti Alawiyah, api udah mau diberikan aja Ustaz. Ustazah Hajjah Jamaliyah, mana Ustazah? Berpulang ya. Ustazah Hajjah Nur Faidah, serta para ustazah, para asatidz, para kiai yang maafkan, saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat yang saya miliki kepada beliau-beliau. Jemaah, saya ingin sampaikan langsung kepada hikmah maulid. Orang-orang yang berada di majlis maulid, dia tidak boleh mendapatkan kesulitan, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita langsung masuk kepada dalil pertama. Ada sebuah kitab namanya Maraqil Ubudiyah. Ini dikaji di masjid, di musola-musola di Jabodetabek. Ada satu kisah di kitab itu diceritakan seorang ibu yang baru ditinggal mati oleh anak lelakinya. Kemudian begitu setelah dikuburkan, malamnya ibunya bermimpi melihat anaknya. Ra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu. Telah melihat seorang ibu akan anaknya setelah kematiannya di dalam tidurnya, dan dia sedang disiksa. Fahazinat lidzalika wa bakat. Karena dia ngimpi melihat anaknya sedang disiksa, ibu itu kemudian bersedih dan menangis ke bawah sampai bangun tidur. Kan ngimpi kalau terasa nyata, bangun tidur jadi masih dalam suasana ngimpi. Karena ngimpi sabda Nabi ada 3. Jangan sembarangan ngimpi. Ngimpi yang pertama, bila itu dia kabar baik, berita baik, maka bergembiralah, karena itu busyra minallah, kabar dari Allah. Kudu diceritain kalau ngimpi baik. Kalau ngimpinya jelek, maka jangan diceritakan. Itu takhwifus syaitan, teror dari syaitan. Biasanya gara-gara tidur kagak baca doa. Itu mimpi buruk sampai Nabi jangan diceritain. Malah buru-buru kita bangun,
kita wudu, kita sholat. Kalau mimpi buruk, paling enggak kita beludah di sebelah kiri. Cuma lihat dulu Pak, ada bini kita kok ada sebelah kiri. Jangan main beludah aja, kalau jadi berantem pagi-pagi. Jangan diceritain mimpi buruk. Itu pesan Rasulullah. Yang ketiga adalah hadithul qalb, faktor kejiwaan. Ibu-ibu pagi-pagi diajak sama suaminya ngelewatin toko emas. Begitu malam ngimpi dibeli emas sama suaminya. Itu mah cuma faktor kejiwaan, nggak ada artinya itu mah. Karena pagi-pagi lihat toko emas, malamnya ngimpi. Kalau bahasa orang Betawi Klender, kemeresan, kesemsem gitu, ke bawah ambil tidur. Itu nggak ada artinya tuh. Tapi jemaah sekalian berbahagia, ini seorang ibu lihat anak lelakinya, dia sedang disiksa. Fahazinat lidzalika wa bakat. Dia sedih, dia nangis. Ibu yang mana yang sanggup melihat ada anak dalam kesulitan? Nggak ada. Hatta udah meninggal dunia, biar kita pada tahu bahwa seorang ibu mempunyai cinta dan kasih sayang tidak ada yang bisa menandingi kecuali baginda Rasulullah. Kalau sama Rasulullah baru ada cintanya seorang ibu kepada anak dibanding cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tapi buat yang lain nggak ada yang nandingi. Seorang ibu apapun rela diberikan buat anaknya, betul apa enggak? Ustaz, kita lagi mau makan, anak kita nangis minta yang kita makan, itu kita kasih nggak dari kita makan. Jangan kata baru kita mau makan Ustaz, udah di mulut, ibunya lagi makan, anaknya minta, ditelan apa dikeluarin buat anaknya bu? Buat anaknya ditelan. Kalau yang minta lakinya baru buru-buru telan. Kalau anaknya keluarin. Jangan kata yang masih ada di mulut Ustaz, air susu kami berikan kepada mereka, dan kami tidak pernah meminta balas dari anak-anak kami. Jangan kata itu Ustaz. Nyawa kita pertaruhkan berkali untuk kebahagiaan anak-anak. Nangis ibu melihat anaknya sedang disiksa. Tsumma ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nur. Besok malamnya mimpi lagi. Dia melihat anaknya dalam balutan cahaya. Fasa'alathu, ibunya tanya, kemarin kau sedang disiksa wahai anakku. Malam ini aku melihat engkau dalam cahaya, balutan cahaya, dalam kebahagiaan. Apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kedudukan itu? Ini sebagai pengantar, pintu masuk. Kisah ini saya jadikan motivasi awal bahwa siapapun engkau yang hadir di majlis maulid terlibat dalam peringatan ini tidak boleh lagi mendapatkan kesulitan kecuali Allah akan berikan pertolongan. Tapi hari ini kelar semua. Nabi yang bersabda, saking sayangnya, bila pun kau punya hutang sebesar gunung Uhud, maka Allah akan membayarkannya. Ada nggak di sini yang punya hutang kayak gunung Uhud? Nggak ada. Paling banter banget ibu-ibu seragam. Tahu aja. Kekecilan buat umat Nabi Muhammad. Itu mengapa para ibu tidak pernah takut mau disodorin seragam berapa kali pun mereka siap, karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Wah, kata ibu asik nih, biar laki gua dengar nih. Tapi emang kekecilan kita akan tahu siapa kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalaupun kau punya hutang sebesar gunung Uhud, dibayarin sama Allah, Nabi sampai pikirin. Kita akan temukan dalam kitab Ad-Durrul Manthur
Ini karya Tuan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya bertanggung jawabkan Bu, apa yang saya sampaikan dunia akhirat. Saya nggak berani mengada-ngada sesuatu. Yang ini nanti pada waktunya dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang diceritakan dalam kitab itu, Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasulullah, satu waktu dipanggil sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, "U'allimuki du'aan allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Isa yu'allimuhu al-hawariyin." Abu Bakar bilang, dipanggil istrinya, dipanggil putrinya, istri baginda Rasulullah, Sayyidah Aisyah, "Aku akan ajarkan kepada engkau sebuah doa. U'allimuki du'aan allamanihi Rasulullah." Yang telah mengajarkan itu doa kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi aja. Kita akan dibuat berdecak kagum sampai segitunya baginda Rasulullah mikirin umatnya. Jangan sampai puyeng gara-gara kebanyakan utang. Kan kalau hidup banyak utang, dunia terasa sempit, betul apa enggak Bu? Dan ini doa juga diajarkan oleh Isa kepada pengikut-pengikutnya Hawariyin. Jemaah, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, dari apa yang diajarkan kepadanya oleh Rasulullah, "Lau kana 'alaiki mithlu jabal mithlu Uhud dainan laqadahu Allah." Seandainya atas wahai Sayyidah Aisyah putriku seperti gunung Uhud, apanya? Dainan, utangnya, punya hutang seperti gunung Uhud, laqadahu Allah, sungguh Allah akan membayarkannya. Wah, hutang sebesar gunung Uhud. Begitu dibaca ini doa, Allah bertanggung jawab untuk membahagiakan atau tidak ingin mengecewakan hambanya, yang itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, "Qultu bala." Aku menjawab, "Ya wahai ayahku." Apa ibu bacaan? Kita sudah hafal semua. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita menjadi bangga, bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Difikirin urusan dunia kita, difikirin urusan akhirat kita. Jangan sampai susah. Suamimu boleh jadi tidak punya pekerjaan tetap, boleh jadi gajinya per bulan teramat sedikit, cuma 7 koma, tanggal 7 udah koma. Ya, buat peribahasa begitu. Engkau boleh jadi bahkan tidak punya suami karena keburu meninggal dunia. Jangan ketakutan, engkau punya seorang nabi dan engkau tidak akan disengsarakan di dunia dan setelahnya. Ini mengapa kemudian tema yang diusung mengokohkan semangat persaudaraan umat Islam. Kalau hidup kita udah merasa dijamin oleh Allah dan Rasulnya, nggak sempat kita bermusuhan sama saudara. Kan yang bikin bermusuhan sama saudara sama tetangga urusan dunia, ibu bapak. Urusan dunia, iri dengki. Hari ini siapapun berpeluang, bila engkau umat Nabi Muhammad, Qul ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Kita dah hafal semua, tapi dibacanya separuh doang. Ya farijal ham, ya kashifal gham, sampai situ aja.
ente baca Nabi bersabda punya hutang sebesar gunung Uhud, Allah yang akan membayarkannya. Sallu ala Nabi. Itu separohnya Pak. Bagaimana kalau sampai kelar? Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man bi abdihi yaghfir wa yarham. Gak boleh muka kuyungan gara-gara hutang umat Nabi Muhammad. Dia tinggal baca ya Farijal Ham, ya Kashifal. Oh, saya jalanin betul. Karena ini yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah, saya jalanin betul. Barang istri saya bilang teman ini, kita baca ya Farijal Ham. Karena saya sedang membangun pesantren cabang yang ke-6. Enggak, kita nggak pakai proposal, nggak pakai minta sama pemerintah, sama instansi juga. Kenapa kelamaan? Kita minta langsung kepada yang maha kaya. Nggak pakai prosedur repot-repot. Kita panggil ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham. Ibu bapak, nggak mungkin jadi salah dan ada keraguan kalau keluar dari lisan baginda Rasulullah. Ustaz, utang beres, tapi kita belum punya duit nih. Utang sudah beres. Nabi juga pikirin supaya umatnya punya duit terus. Kan kalau utang udah beres, sekarang tinggal kita beban, enggak dah gitu. Saya ingin ajak kepada kita semua, emang terlalu simpel ibu. Hidup di dunia itu terlalu simpel, yang ribet kita. Bayangin hari kiamat itu beratnya nggak ketulungan umat Nabi Muhammad didapati nanti di yaumil kiamat satu fasilitas yang disebut dengan syafaatul ummah. Kalau kita iseng-iseng buka kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, itu jelas betul ada hadis dari Nabi SAW. Ra'aitu rajulan min ummati ala sirati yazhafu ahyanan wa yahfu ahyanan. Aku bermimpi melihat seseorang dari umatku di atas sirat. Kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, kita diajarin setelah ditimbang, setelah dihisab, kita kudu lewatin yang namanya sirat, jembatan. Dulu masih kecil, kita suka diberikan kisah. Itu tipisnya jembatan kayak rambut perempuan di belah tujuh. Sebenarnya ingin mengingatkan kalau mati tidak bawa amal kayak begitu, gak bakal bisa lewat. Dijatuh bawahnya neraka jahanam. Nabi ceritain ada seseorang umatku yang dia berada di atas sirat, dia nggak bisa jalan, dia berangkang, dia tiarap, yazhabu ahyanan wa yahtu ahyanan. Jangan kata buat jalan, diri aja kagak sanggup. Nabi lihat dalam impian beliau, termaktub dalam hadisnya, kita temukan dalam kitab An-Nasaihud ini. Apa yang kemudian Nabi ceritakan? Faja'athu salatuhu alayya fa'akhadat biyadihi wa aqamathu thumma madha ala sirati. Nabi menceritakan begitu ini umatku sedang dalam kesulitan di atas sirat, datang faja'athu, maka datang kepadanya apa yang datang? Salatuhu alayya, salawat itu orang pada saat di dunia yang dia baca untukku. Apa yang terjadi? Pahala salawat itu kemudian fa'aqabat biyadihi, dipegang tangannya itu orang yang lagi tiarap, yang lagi berangkat di atas sirat. Wa aqamathu, didiriin, kemudian ditemenin lewatin sirat. Satu salawat yang dibaca di dunia, dia diselamatkan. Kalau udah lewatin sirat,
Setelah itu ada telaga baginda Rasulullah. Setelah telaga baginda Rasulullah, itulah kemudian itu gerbang yang disebut dengan surga. Begitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang angkat tangan lagi, busnya semua saya yang bayar. Kenapa? Umat Nabi Muhammad persaudaraan, saling mengasihi, suka memberikan kebahagiaan buat saudaranya, bukan malah menyakiti, mencari aib, membuat fitnah. Bukan itu. Kita harus bersaudara, diikat dengan cinta yang sama kepada baginda Rasulullah. Nabi saking pengennya umat yang agak susah urusan duit. Ini tadi saya bilang bahwa mereka yang hadir ke tempat ini akan diberikan keberlimpahan. Duitnya kan habis. Saya akan kasih 2 jurus fadilah pada saudara ini. 3.000 mau pakai yang mana? Sabda Nabi begini, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, Nabi yang menjamin tidak akan tersentuh kemiskinan selamanya. Surat Al-Waqi'ah berapa lama sih jamaah? Tapi Nabi kelewat sayang, dikasih unjuk baca di surat Waqi'ah sahabat malam, ente kata bakal tersentuh kesusahan kemiskinan. Pemimpin mana yang bisa menandingi kasih sayang Nabi kepada umat? Ada. Kalau pemimpin dunia nggak jadi nyusahin rakyat dulu, cuma nggak dicekek doang. Tapi itu nggak jadi takut karena rezeki dijamin Allah. Mau dia raja, banyak yang zalim kepada rakyatnya. Ini kita berbicara pemimpin secara keseluruhan dibandingkan dengan baginda Rasulullah yang punya kasih sayang seperti Nabi. Dipikirin jangan sampai umat tidak punya duit. Cuma baca surat Al-Waqi'ah, cuma kadang-kadang kita kurang, tapi buru-buru yakin sama Nabi. Apa ini ya Ustaz? Jalani aja, Nabi bersabda. Berapa susah sih baca surat Al-Waqi'ah? Tidak akan miskin. Kalau ini dijalanin semuanya, wah tahun depan bikin murid lagi, baju seragamnya keren-keren, keren lagi semuanya. Setiap jam ganti seragam. Ustaz, udah 1 jam ganti seragam lagi. Saya malu merayakan peringatan Maulid Nabi dengan baju kalau bukan baju yang baru. Emang gitu deh ini. Kalau dalam kitabnya Anak Talib ada orang yang punya wiridan, kalau mau peringatan Maulid dia pakai baju yang cakep, bersolek dia karena saking girangnya bulan terakhir Nabi Rasul. Begitu mati jadi wali. Jemaah, apa yang kemudian saya ingin sampaikan? Tidak bakal dikecewain kalau kita kepada Rasulullah. Ya, Ustaz, utang udah beres, duit udah banyak, tapi gak enak nih, badan sakit-sakitan dulu. Gak pikirin supaya umat kita gak sakit. Kita kan lagi setiap malam Rabu saya udah tahu Ihya Ulumuddin sampai kepada pembahasan tentang keutamaan malam Jumat. Itu Nabi bersabda, barang siapa yang baca suratul Kahfi di malam Jumat, man qara'a suratul Kahfi lailatal Jumu'ati uqiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah. Siapa orang yang baca surat Al-Kahfi 110 ayat di malam Jumat, maka dia akan diberikan cahaya dan tempat dia baca memancar sampai ke kota Makkah. Bukan cuma itu, Nabi bersabda dia akan diberikan ampunan sampai Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Bukan cuma itu, 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Yang ketiganya, yang keempatnya ini yang saya bilang bahwa Nabi kelewat sayang, apa penyakit kita dipikirin. Siapa yang baca surat Al-Waqi'ah
Di malam Jumat Nabi bersabda, "Ufiya minad da'i wat tubilati wa dhatil jambi wal barasi wal juzami wa fitnatil dajjal." Nabi sayang betul sama umatnya. Kalau ente baca surat Al-Kahfi malam Jumat, maka salah satu dari keutamaan surat Al-Kahfi, orang yang baca ufiya minad da'i, disembuhkan dari penyakitnya. Sampai dibikin detail, wadubila. Apa itu dubila? Yaitu penyakit bisul yang ada di dalam badan. Kalau bahasa medisnya tumor. Sampai dipikirin apa lagi? Kita kudu kira ente dijadiin dapat BPJS saja pada kira. Alhamdulillah ada BPJS, biaya jadi rada ringan. Kan nggak semuanya padahal cover itu penyakit dengan BPJS. Tapi kita kira ini Nabi bahkan mengajarkan sembuh kau punya penyakit kalau baca suratul Waqiah, hatta penyakit tumor, wadatil jambi, lambungmu sakit sembuh baca Al-Kahfi, wal barasi, dan belang, penyakit belang baca surat Al-Kahfi, kelar. Wal juzam, lepra, kusta sembuh dengan baca surat Al-Kahfi. Wa fitnatil dajjal, bencana dari dajjal. Ini bentuk sayang Nabi kepada umatnya. Tinggal kita ambil pilihan. Semuanya dipikirin. Utang udah lunas, baca yang terjemah, duit udah banyak, baca surat Al-Waqiah, penyakit semuanya sembuh, baca surat Al-Kahfi, utang lunas, duit banyak, badan sehat. Enak apa ini? Kalau begitu utang udah lunas, duit udah banyak, badan udah sehat, berarti ceramah itu selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.